Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pernah gak sih kalian memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, atau merasa lelah karena terus memikirkan pendapat orang lain? Jika pernah, buku yang akan saya bahas kali ini mungkin bisa memberikan sudut pandang baru tentang dikotomi kendali, cara menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan bijak. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Greza Natasha Pratama dari MA Mu'alimin Parakan. Pada video kali ini, saya akan meresensikan buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, yang merupakan karya non-fiksi dari Henry Manampiring yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas pada tanggal 26 November 2018. Buku ini bergenre pengembangan diri dan filsafat populer yang terdiri atas 325 halaman. Mau tahu nggak kenapa saya memilih buku ini? Saat pertama kali mendengar kata filsafat, pasti teman-teman membayangkan buku yang berat dan membingungkan. Namun, Filosofi Teras justru berbeda. Karena meskipun membahas filsafat yang sering dianggap rumit, buku ini justru disajikan dengan bahasa yang ringan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama para remaja dan pembaca pemula. Yang membuat buku Filosofi Teras menarik adalah isi buku ini tidak hanya membahas teori Stoikisme, tetapi juga banyak diambil dari pengalaman pribadi penulis Henry Manampiring. Ia menceritakan bagaimana dirinya pernah mengalami gangguan kesehatan mental, major depresi disorder, dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalamannya mempelajari dan menerapkan Stoikisme, Henry menemukan cara untuk berpikir lebih tenang dan rasional. Karena itulah, isi buku ini terasa lebih dekat, nyata, dan mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini juga tidak hanya bersumber dari pemikiran para filsuf Stoa seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, tetapi juga penulis menghubungkan ajaran Stoikisme dengan temuan-temuan psikologi modern, khususnya mengenai dikotomi kendali, cara manusia mengelola emosi, pikiran, dan kecemasan. Karena itulah, buku ini tidak hanya menawarkan teori filsafat kuno, tetapi juga menunjukkan relevansinya dalam kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk melihat bahwa penderitaan sebenarnya bukan berasal dari peristiwa yang terjadi, melainkan dari cara kita menafsirkan dan merespon peristiwa tersebut. Kelebihan buku ini terletak pada penyajian ajaran Stoikisme yang dikemas dengan bahasa ringan, praktis, dan mudah dipahami, serta bersifat aplikatif. Karena memberikan panduan nyata dalam mengendalikan emosi, mengurangi kecemasan, serta fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Hal ini membuat buku ini tidak hanya inspiratif, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, buku ini juga terdapat beberapa kekurangan, seperti adanya pengulangan materi di beberapa bagian, kurangnya pembahasan kondisi nyata yang kompleks, serta tata penulisan yang kurang nyaman dibaca. Di luar kekurangan itu, buku ini tetap direkomendasikan karena mampu memberikan motivasi dan membantu pembaca untuk mengembangkan diri serta mencapai hidup yang lebih tenang. Menurut saya, Filosofi Teras bukan hanya buku tentang filsafat. Buku ini adalah panduan untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Buku ini mengajarkan bahwa kita tidak harus memenangkan semua hal, tidak harus menyenangkan semua orang, dan tidak harus mengendalikan segala sesuatu. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama bagi remaja yang sering mengalami overthinking, merasa cemas, atau sedang mencari cara untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana.
Karena setelah membacanya, saya tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga cara pandang baru dalam menghadapi kehidupan. Demikian video resensi dari saya yang berjudul Filosofi Teras Filsafat Romawi Yunani Kuno untuk mental tangguh masa kini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.